Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Deli Setiawati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara, dengan nomor NPM 18632010070. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai administrasi pembangunan dan apa fungsi administrasi bagi pembangunan, yang diampu oleh Ibu Trisnawati Riza Eryani, SSOS MSI. Pengertian administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk memperbaiki atau melestarikan pertumbuhan di berbagai aspek dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, administrasi bagi pembangunan. Fungsi administrasi bagi pembangunan terdapat 8 bagian. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pengarahan sumber daya. Ketiga, menggerakkan partisipasi masyarakat. Keempat, penganggaran. Kelima, pelaksanaan pembangunan. Keenam, koordinasi. Ketujuh, pengawasan. Kedelapan, evaluasi. Kita masuk dalam fungsi administrasi bagi pembangunan yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Perencanaan juga merupakan tugas pokok dalam administrasi bagi pembangunan. Unsur pokok perencanaan. Penyusunan rencana harus memiliki yang pertama, tujuan akhir yang dikehendaki. Yang kedua, sasaran dan prioritas untuk mewujudkan. Yang ketiga, jangka waktu untuk mencapai sasaran. Yang keempat, masalah-masalah yang dihadapi. Yang kelima, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Yang keenam, kebijaksanaan untuk melaksanakan. Yang ketujuh, orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya. Yang kedelapan, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan. Yang kesembilan, perencanaan bersifat kontinu. Kegagalan dalam perencanaan. Kegagalan dalam perencanaan yang pertama yaitu penyusunan perencanaan tidak tepat. Yang kedua, pelaksanaan tidak sesuai perencanaan. Yang ketiga, perencanaan mengikuti paradigma yang tidak sesuai dengan kondisi. Yang keempat, perencanaan yang terlalu terpusat. Fungsi administrasi bagi pembangunan yang kedua, yaitu pengerahan sumber daya. Setelah perencanaan disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah pengerahan sumber daya untuk pembangunan. Sumber daya tersebut bisa berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, organisasi, atau kelembagaan. Fungsi administrasi bagi pembangunan yang ketiga, menggerakkan partisipasi masyarakat. Seringkali pembangunan tidak mencapai sasaran karena tidak melibatkan rakyat. Dikarenakan, yang pertama, pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat. Yang kedua, masyarakat tidak memahami maksud pembangunan. Yang ketiga, pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat. Yang keempat, pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tapi rakyat tidak dilibatkan. Terdapat
4 aspek penting dalam partisipasi. Yang pertama, terlibatnya rakyat dalam proses politik untuk arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan. Yang kedua, meningkatkan artikulasi atau kemampuan masyarakat dalam pembangunan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan. Yang keempat, adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan. 3 hal penting dalam partisipasi. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, pendidikan. Fungsi administrasi bagi pembangunan yang keempat, yaitu penganggaran. Penyusunannya mempertimbangkan kebijakan anggaran pemerintah, apakah berimbang atau defisit. Anggaran terdiri dari 2 sisi, yaitu penerima dan pengeluaran. Fungsi administrasi bagi pembangunan yang kelima, yaitu pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah biasanya menuangkan dalam bentuk proyek-proyek. Proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan jelas, yaitu tujuannya, sasaran yang akan dicapai, cara mengukur keberhasilannya, jangka waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, cara melaksanakan, kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan, biaya, dan tenaga yang diperlukan, dan badan yang akan melaksanakannya. Fungsi administrasi bagi pembangunan yang keenam, yaitu koordinasi. Koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor atau badan di berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi. Koordinasi dengan demikian merupakan upaya untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dan pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal. Fungsi administrasi bagi pembangunan yang ketujuh, yaitu pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pengawasan lebih menekankan pada akuntabilitas dan transparansi sektor publik. Lebih ditekankan pada penanganan sumber dana terjadi pada saat proyek atau program dilaksanakan untuk deteksi dini penyimpangan. Pengawasan akan lebih baik apabila bersifat penangkal kerugian yang lebih besar. Kegiatan pengawasan berfokus pada siapa, apa yang salah, dan mengapa kesalahan itu terjadi. Pengawasan diperlukan apabila yang pertama, ada hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan. Yang kedua, ada perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan. Yang ketiga, realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan. Yang keempat, perencanaannya keliru. Selanjutnya,
Fungsi administrasi bagi pembangunan yang ke-8 yaitu evaluasi. Evaluasi kinerja dapat memberikan informasi tidak hanya menyangkut input dan output, tetapi lebih jauh lagi menyangkut hasil dan manfaat, termasuk pula dampaknya. Evaluasi kinerja dapat dilakukan pada saat proyek sedang berjalan, pada saat proyek selesai dibangun, dan pada saat proyek sudah berfungsi. Evaluasi dilakukan dengan menetapkan indikator dan melaksanakan studi evaluasi yang terdiri dari yang pertama, input, yaitu sumber daya yang tersedia. Yang kedua, output, hasil keluaran dari input yang tersedia. Yang ketiga, outcome, hasil dari output. Yang keempat, impact, kontribusi, outcome, dan hasil yang lebih makro. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang administrasi pembangunan, khususnya fungsi administrasi bagi pembangunan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. See you.